Bolos. Keesokan paginya, Safira terbangun dan mendapati dirinya sudah berada di ranjang tidur. Ia mengingat dengan jelas bahwa semalam tanpa sadar tertidur di mobil. Setelah lelah menangis sambil bersandar di pundak Leo. "Apa dia yang membawaku ke kamar?" tanya Safira dalam benaknya. Safira merasa bahwa Leo sedikit memiliki sifat baik di balik semua sikapnya yang arogan dan juga pemaksa. Safira lalu melirik jam yang berputar di dinding yang sudah menunjukkan pukul 7 pagi. "Aduh, gawat. Aku harus cepat. Kalau tidak aku akan terlambat ke sekolah," gumam Safira. Kemudian melompat dari atas ranjang tidur itu. Ketika melompat, Safira baru teringat akan perkataan Mia yang mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. Aku lupa," pekik Safira tersadar. Safira memegangi perutnya dan merasakannya. Tidak terjadi apa-apa. Tidak sakit sama sekali setelah aku lompat. "Apa aku tidak keguguran?" gumam Safira begitu polosnya. Kalaupun keguguran biarkan saja. Aku tak peduli, aku tidak ingin mengandung anak dari pria kejam itu," gerutu Safira sembari melangkah menuju pintu kamar mandi. Saat akan menyentuh gagang pintu, secara tiba-tiba pintu kamar mandi itu terbuka dan Safira kaget ketika menatap Leo baru selesai mandi dan hanya mengenakan handuk kecil yang melingkar di pinggangnya. Leo tersenyum tipis ketika ia mengetahui bahwa Safira sempat melirik bagian tubuhnya yang tertutupi handuk. "Hei, jangan hanya meliriknya. Kalau kau mau, kau boleh menyentuhnya," kata Leo. "Menyentuh apa?" tanya Safira bingung. Leo mendekat dan berbisik di telinga Safira. "Milikku," bisik Leo. Safira terperanjak sejenak, lalu kesal saat Leo mengatakan hal yang begitu memalukan baginya. "Dasar pria gila," pekik Safira sembari menerobos masuk ke dalam kamar mandi dan mendorong Leo keluar. Lalu ia mengunci pintunya rapat-rapat. Sementara Leo terkekeh saja melihat ekspresi gadis polos yang begitu malu ketika mendengar perkataannya barusan. Sementara Safira menatap wajahnya yang memerah di dalam cermin. Dasar pria menyebalkan. Pagi-pagi begini dia sudah bicara hal-hal yang memalukan seperti itu. Aku rasa dia tidak mencuci otaknya yang kotor dengan sabun saat mandi tadi, gerutu Safira, kesal sendirian di dalam kamar mandi itu. Beberapa saat kemudian, Safira sudah mengenakan baju seragam sekolahnya. Ia lantas memakai tas punggung miliknya. Kemudian ia menuruni anak tangga dan bertemu dengan Huria yang menyapanya dengan senyuman hangat. "Selamat pagi, Nona," sapa Huria. "Pagi," sahut Safira membalas dengan senyuman ramah. "Tuan sudah menunggu Anda di ruang makan untuk sarapan bersama," kata Huria. "Aku malas," kata Safira terlihat kekanak-kanakan. "Nona, sebaiknya Anda jangan terlalu sering melawan perintah Tuan Leo. Kalau tidak, dia akan mempersulit Anda di rumah ini," kata Huria mengingatkan Safira. "Tidak ada yang berpihak kepada aku. Semua orang di rumah ini terus saja membela si Leo itu," gerutu Safira sewot sembari melangkah pergi menuju ke ruang makan. Di saat Safira masuk ke ruang makan, Leo yang sedang menikmati sarapan paginya meliriknya sejenak. Lagi-lagi ia terpesona melihat Safira mengenakan seragam sekolah, dan kali ini Safira mengunci rambutnya seperti ekor kuda. "Selamat pagi, Kak," sapa Safira tanpa senyuman sama sekali. "Duduk," seru Leo. Safira duduk di kursi yang biasa ia duduki ketika sarapan bersama Leo. "Hari ini kau akan satu mobil denganku, lalu aku akan mengantarmu ke sekolah," kata Leo. "Memangnya mobil yang biasa mengantarku ke sekolah kenapa?" tanya Safira. "Tidak kenapa-napa, hanya supirnya yang tak bisa bekerja hari ini," sahut Leo. "Kenapa? Sakit?" tanya Safira lagi. Leo hanya diam, tak menjawab. Apa yang Safira tanyakan lagi? Hal tersebut tentu saja membuat Safira menggerutu kesal dan bahkan mengumpat Leo di dalam hatinya. Dasar pria dingin tidak berperasaan. Apa susahnya menjawab yang aku tanya, gerutu Safira dalam hatinya. Usai sarapan, Safira dan Leo masuk ke dalam mobil. Reno dan supir pribadi Leo pun menyapa Leo dan juga Safira. Lalu mobil mewah tersebut pun berjalan menuju sekolah Safira
terlebih dahulu sebelum berangkat ke kantor Leo. Sepanjang perjalanan menuju ke sekolah, Leo dan Safira tidak bicara apapun. Suasana di dalam mobil terasa angker bagi Reno dan supir pribadi Leo yang bolak-balik melirik keduanya dari kaca spion. Ya Tuhan, mereka tidak bicara apapun. Hubungan apa ini sebenarnya? Bagaimanapun, mereka baru saja menikah. Walaupun pernikahan mereka hanya sebatas kontrak saja, gumam Reno dalam hatinya. Setibanya di depan pintu gerbang sekolah, Safira bergegas turun dari mobil. "Terima kasih," ucap Safira kepada Leo. "Tunggu," seru Leo menghentikan langkah Safira yang hendak menutup pintu mobil. "Ambil ini," kata Leo, lagi memberikan beberapa lembar uang kepada Safira. Awalnya Safira hanya menatap uang tersebut, namun seketika Safira memiliki niat lain di dalam pikirannya. Safira mengambil uang tersebut dan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Leo. Lalu ia menutup pintu mobil itu. Leo pun melaju dan tampak hilang di sudut jalan. Safira yang masih berdiri di depan pintu gerbang sekolahnya kembali menatap lembaran uang tersebut. Ia menghitung setiap lembaran uang yang ada dalam genggamannya. $1.000, seru Safira gemetar lantaran baru pertama kali ia memegang uang sebanyak itu. Safira masih tak percaya bahwa ia akan memiliki uang sebanyak itu. "Kalau aku hanya bolos sekali mungkin tidak masalah. Aku dengan dari Reno, katanya ibu sudah keluar dari rumah sakit kemarin. Sebaiknya aku pulang ke rumah untuk menjenguk ibu," gumam Safira dalam hatinya. Safira akhirnya memutuskan untuk bolos sekolah. Ia menghentikan sebuah taksi dan minta diantarkan ke alamat rumah Yohana. Di sudut jalan, tampak mobil mewah sedang berhenti. "Tuan, Nona bolos sekolah," kata Reno. "Ikuti dia," perintah Leo tampak tenang duduk di kursi belakang. "Baik Tuan," sahut supir pribadinya. Setibanya di rumah, Safira langsung masuk untuk menemui Yohana tanpa mengetahui bahwa Leo sedang berada di depan rumah kecil yang tampak sangat sederhana itu. "Ibu," seru Safira memanggil Yohana. Yohana yang sedang berbaring di tempat tidurnya lantas mengunjingkan senyuman licik ketika mendengar suara Safira. "Mesin ATM-ku sudah kembali," hehehe, ucap Yohana dalam hatinya. "Ibu di sini, sayang," sahut Yohana. Mendengar panggilan mesra dari Yohana membuat Safira senang. Ia bergegas menemui Yohana di dalam kamar. "Kemarilah nak, ibu sangat merindukanmu," ucap Yohana membuka kedua tangannya lebar-lebar untuk memeluk Safira. Safira sangat terharu lantaran merasa bahwa Yohana telah menyayangi dirinya seperti anak kandungnya sendiri. Safira berlari dan mengejar Yohana lalu memeluknya dengan erat. "Ibu, aku tahu suatu saat ibu pasti akan menyayangiku," ucap Safira menangis bahagia. "Iya, sebenarnya sejak dulu ibu sudah menyayangimu. Hanya saja ibu tidak ingin Fani cemburu, makanya ibu tidak memperlihatkannya padamu," sahut Yohana berpura-pura. Safira terus memeluk Yohana dengan perasaan bahagia dan terharu seakan-akan ia tak ingin membiarkan Yohana melepaskan pelukannya lagi. "Ibu, sungguh sudah sehat sekarang?" tanya Safira. "Ya, setelah operasi aku tak perlu merasa khawatir lagi pada jantungku." Tapi apa Bu?" tanya Safira lagi melihat raut wajah Yohana tampak sedih. "Tapi ibu masih harus memikirkan semua hutang ibu dengan rentenir," sahut Yohana. "Bagaimana ibu harus mendapatkan uang? Kata dokter, ibu tidak boleh bekerja berat dan Fani juga tidak bekerja karena tubuhnya sangat lemah. Kau tahu sendiri kan kalau Fani itu sejak kecil sering sakit-sakitan," kata Yohana. Safira berpikir sejenak mengenai hutang yang dikatakan Yohana kepadanya. "Ibu punya hutang? Kapan? Kenapa aku tidak tahu?" tanya Safira. Yohana terdiam sejenak memikirkan cara untuk mengelabui Safira demi mendapatkan keuntungan. Sebenarnya hutang ibu itu cukup lama saat kau dan Fani masih kecil. Fani sakit-sakitan dan perlu biaya untuk berobat, makanya ibu meminjam uang bunga kepada rentenir yang sampai sekarang hutang itu belum lunas," kata Yohana. "Memangnya berapa hutang ibu dengan rentenir itu?" tanya Safira. "Jika ditotalkan dengan semua bunganya maka jumlahnya sekitar $2.000," kata Yohana.
Yohana menatap wajah polos Safira sembari bergumam dalam hatinya, hehehe, aku tahu pasti pria tua yang menjadikanmu simpanan sangat kaya raya. Kau pasti akan memberikan lebih dari yang aku bilang tadi. Lalu Safira merogoh tas punggungnya dan ia mengambil uang yang diberikan Leo kepadanya. Ibu, aku memiliki uang tapi tidak sebanyak yang ibu perlukan, kata Safira memperlihatkan uang tersebut di depan mata Yohana. Yohana yang begitu menggilai uang tentu saja sangat bersemangat dan ingin sekali cepat-cepat merampas uang tersebut dari tangan Safira. Tadi aku tidak apa-apa, Safira. Berapapun itu, ibu akan menerimanya dan akan membayarkan hutang ibu kepada rentenir itu, seru Yohana seolah tak sabar mengambilnya. Tanpa ada perasaan ragu sedikit pun, Safira memberikan semua uang miliknya kepada Yohana. Ini untuk ibu, ucap Safira. Dengan sifat serakahnya, Yohana mengambil uang tersebut lalu menghitungnya. Tak lama ia kembali menatap Safira dan duduk di hadapannya. Cih, masih kurang, ucap Yohana. Iya ibu, aku hanya memiliki segitu, sahut Safira. Di mana aku akan mendapatkan sisanya? Aku benar-benar susah memikirkan hal itu. Gara-gara memikirkan hutang itu, ibu bahkan tidak bisa tidur nyenyak, kata Yohana. Safira merasa kasihan kepada Yohana. Ia menganggap Yohana benar-benar dalam kesusahan untuk melunasi semua hutangnya kepada rentenir. Ibu tenang saja, jangan sampai seperti itu. Aku akan mencoba untuk mencari sisanya nanti. Mungkin aku akan mencari pekerjaan dan gajinya akan aku berikan kepada ibu untuk membayar semuanya. Hutang ibu pada rentenir itu, kata Safira, benar-benar mudah untuk diperdaya Yohana. Baiklah sayang, kau benar-benar anak yang baik, ucap Yohana kembali memeluk Safira seolah-olah ingin memberikan kasih sayang palsunya kepada Safira. Fanny baru saja kembali setelah membeli bubur untuk Yohana. Ia kesal melihat Safira berada di dalam pelukan Yohana. Ia melemparkan bubur yang masih panas itu ke punggung belakang Safira. Panas, tokik Safira hingga suara pakikannya itu terdengar sampai ke telinga Leo. Leo bergegas turun dari mobilnya dan ingin melihat apa yang terjadi terhadap Safira.